Bencana tidak datang tiba-tiba. Alam selalu memberi tanda. Hanya saja, kita sering tidak mau melihatnya. Pagi itu, di sebuah desa yang rawan longsor, posko KKN menjadi tempat berkumpulnya para mahasiswa. Di sana, mereka berdiskusi dan merancang rencana untuk memberikan edukasi serta membantu masyarakat menghadapi risiko bencana. Menurut data yang aku cari, wilayah ini kemiringannya sangat tinggi dan mungkin rawan terkena longsor. Iya deh, kayaknya curah hujan juga meningkat akhir-akhir ini. Iya benar, kita harus sosialisasi ke balai desa sebelum hujan makin tinggi. Ayo, ya udah, yuk kita siap-siap. Hai. Ibu-ibu, kami mahasiswa KKN ingin mengadakan program siaga longsor. Sejak saya kecil sampai sekarang juga, hujan deras nggak ada longsor sampai sekarang. Kalau dibilang rawan, nanti harga tanah juga bakal ikut turun. Tapi tadi saya lihat retakan di belakang rumah Bu Darmi. Ah, cuma retakan biasa. Sebagai guru, saya khawatir kalau anak-anak tidak tahu jalur evakuasi. Kalian semua ini cuma mahasiswa, jangan bikin warga panik. Ibu-ibu tenang dulu ya, kita beri kesempatan adik-adik KKN untuk menjelaskan. Setelah kegaduhan tersebut, Alivia mencoba menjelaskan perihal tanda-tanda dan evakuasi saat longsor terjadi. Ibu, longsor adalah pergerakan tanah atau bebatuan di tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Biasanya terjadi pada hujan yang deras cukup lama. Tapi Kak, selama aku tinggal dan lahir di sini, nggak pernah ada tuh longsor. Tenang saja, kalau kondisi di Emang apa sih pertanda dan sebabnya? Nah, ini ciri-cirinya ada di poster ini. Tanda-tanda longsor, waspada terhadap hal ini. Letan di tanah, pohon miring, tanah amblas, sumber air keruh, suara gemuruh, pergeseran bangunan. Terus cara pencegahannya gimana supaya longsor itu gak terjadi? Hal yang harus dilakukan antara lain menanam pohon yang berakar kuat di tebing untuk menahan tanah, tidak menebang pohon sembarangan, menjaga saluran air tetap terjaga agar tidak tersembat, tidak membangun rumah di tebing curam. Semoga atas edukasi ini ibu-ibu bisa lebih waspada dan memikirkan dampak yang akan terjadi. Sore hari, semua warga sedang berkumpul di rumah Bu Darmi, sedang mengadakan arisan. Tiba-tiba, hujan deras, angin kencang. Air mengalir deras di sela tanah. Ani sudah mengingatkan kepada Bu Darmi, namun Bu Darmi seolah tak peduli dan acuh kepada hal tersebut. Ini hujan gede banget, takut beneran longsor deh. Ya kan, katanya di sini juga ada retakan. Ya kan, Mari? Enggak ah, selama ini saya kemana-mana aja kok. Itu mah kalian udah kehasut aja sama KKN. Iya aman kok, sawah saya juga deket rumah Bu Darmi aman. Dia kayak itu retakannya makin besar. Iya, dan takut ada longsor beneran, pilih aku nggak ya? Udah lah, jangan overthinking. Ya, pikirin banget kayak bakal ada longsor. Jika balik itu, kita kan harus tetap waspada. Sampai tiba-tiba Bu Darmi, yang lihat nih itu retakan barangnya makin besar tuh. Ah, kalian nggak tahu apa-apa, anak kecil. Tanahnya turun. Hah? Tanahnya turun? Kalian mah anak kecil nggak ada. Ya udah lah.
Sampai akhirnya longsor terjadi dan menimpa sebagian rumah di kawasan tersebut, termasuk rumah Bu Darmi dan sawah milik Madam Ayu. Namun, warga tidak segera melakukan evakuasi. Mereka justru menonton longsor yang sedang terjadi menghantam tanah, rumah, dan sawah. Kejadian tersebut memakan beberapa korban jiwa dari warga yang berada di sana. Untungnya, Bu Darmi dan yang lainnya segera turun dari kawasan tersebut. Setelah kejadian tersebut, warga bersama Bu Kepala Desa menyetujui usulan dari tim KKN untuk membentuk tim siaga bencana. Mereka juga bergotong royong membersihkan halaman serta menanam pohon dan berbagai tanaman di lingkungan wilayah tersebut. Saya kira nggak akan pernah terjadi. Bencana bukan soal pernah atau tidak, tapi soal siap atau tidak. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Kita bisa mulai dari menanam pohon yang akarnya kuat, jangan membangun rumah dekat lereng. Kita juga harus membuat saluran, dan yang paling penting kita itu harus membuat tim siaga desa. Saya setuju, mulai hari ini kita bentuk tim siaga bencana desa. Nah, kan sekarang sudah terjadi. Jadi sekarang kita gotong royong menanam pohon. Makasih yang mengingatin sebelum tanahnya benar-benar turun. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para adik-adik KKN yang telah berusaha mengingatkan kami tetap waspada. Terima kasih sudah membantu menolong kami saat bencana terjadi. Sama-sama ya Bu, emang udah seharusnya tugas kita untuk mengedukasi warga di sini. Ya betul, itu sudah menjadi tanggung jawab kami atas keselamatan kalian. Lain kali dengarkan apa yang kami edukasikan supaya kita tetap waspada dan selamat atas bencana ini ya ibu-ibu. Ya. Enggak, selama ini aman-aman aja. Kalian aja itu mau udah kasus sama kalian. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the end. My love for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses, asking about a scar. And I know I gave it to Kalian you ini cuma months ago. mahasiswa, jangan bikin warga panik. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight.